Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Kana dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing ataupun di tempat lain. Mari bersama-sama kita masuki ibadah hari Minggu kita 20 Desember 2020 ini. Mungkin di luaran sana saat ini sedang banyak sekali ketakutan yang mengelilingi kita, tetapi yang harus kita ingat dan harus selalu kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mari bersama-sama kita masuki ibadah ini dengan menaikkan ucapan syukur kita atas semua yang sudah Tuhan beri kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu ke masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai unta rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu ke masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai unta rindu. Selalu ku hidup dalam
sangat ku cinta. Mari bersama-sama kita naikkan, kita buktikan rasa kecintaan kita pada Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami tahu perlindungan-Mu selalu ada untuk setiap kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada untuk setiap kami, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa anugerah-Mu selalu nyata untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, untuk terus mendekat dengan Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, untuk terus bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Dan kami juga mau, Tuhan, untuk terus menari dan terus bersuka hanya untuk Engkau, Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi di bagian ref saja. Kita naikkan tarian kita, pujian kita hanya untuk Tuhan kita. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
terima kasih Tuhan. Seperti yang baru saja kami lantunkan untuk Engkau Tuhan, kami akan selalu cinta pada Engkau Tuhan. Dan kami akan terus memberikan tarian-tarian terindah kami, pujian-pujian terindah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus jagai setiap kami, Engkau terus bimbing setiap kami supaya kami tidak lepas dari gandengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau hadir di tempat ini, hadir di rumah masing-masing setiap jemaat kami, supaya setiap kami yang sedang kelelahan, setiap kami yang sedang punya masalah, bisa menyelesaikan ibadah ini, kemudian kami bisa menemukan kesegaran dan terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, saat ini kita mau memuji Tuhan, di mana pujian ini kita akan menceritakan kalau Tuhan itu sungguh baik, sungguh indah, dan Dia itu sungguh dahsyat. Kita semua pasti percaya kalau tanpa kedahsyatan dan kebaikan Tuhan, kita di dunia ini tidak akan ada apa-apanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita untuk Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oke, Tuhan Yesus itu memang yang terhebat dan juga terbesar untuk setiap hidup kita. Amin.
Baik, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa jalan yang sudah Tuhan berikan untuk kita itu tidak pernah terselami oleh pikiran kita. Tapi percayalah, apa yang Tuhan berikan untuk setiap kita itu adalah yang terbaik. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti
Rabasia Kaharamu. Haleluya, Jesus. Ya Rabarabarabarabase, Ya Rabasia Kaharamu. Ya Rabarabaraseka. Kami tahu kami punya Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Tuhan El Shaddai, Allah yang maha besar, yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di dalam setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami yakin Allah kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada dimanapun kami berada dan beserta kami dalam setiap pergumulan, sehingga kami tidak perlu merasa takut dan gentar akan apapun juga persoalan dalam hidup kami, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Kami tahu Tuhan kami adalah Allah El Roy, Allah yang melihat, menyaksikan setiap kondisi kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kami, dan tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik daripada-Mu. Kami terpelihara sempurna di dalam kasih-Mu yang ajaib dan kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai umat pilihan-Mu, sebagai anak-anak pengasihan-Mu, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami semua sama-sama mendengar akan firman-Mu. Biar Tuhan memberi kami roh pengenalan akan firman Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran firman itu dan mengalami janji-janji berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Setiap orang menantikan Tuhan berkata amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kau berada pada malam ini, di kesempatan ibadah lewat live streaming malam ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar sama-sama dari apa yang Tuhan mau ajarkan sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana kita mengalami keperkasaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Saya merenungkan dari Filipi pasal 4 ayat 13, dan kita semua akan merenungkan bersama-sama. Dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam khotbah saya pada malam ini dari Filipi pasal 4 ayat 13, surat daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi, dan juga bagi saudara saya juga malam ini. Saya akan sampaikan dalam 3 bagian. Yang pertama dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung. Dan kedua, dikatakan di sini kutanggung di dalam Dia. Dia siapa? Dia Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiga, Dia, Tuhan itu yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, saya mulai dari yang pertama, dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Nah, artinya setiap orang, saudara dan saya, kita semua juga memiliki pergumulan dengan perkaranya masing-masing. Dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar.
termasuk masalah perekonomian, masalah kesejahteraan hidup kita, saudaraku kasih dalam Tuhan. Di antaranya, sebagaimana Rasul Paulus juga dalam surat ini, dia sebagai hamba Tuhan juga mengalami, saudaraku, perkara-perkara yang tidak jauh beda sebetulnya dengan perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-12 dari surat Filipi pasal yang keempat, ini kita akan tahu bahwa Paulus sebagai hamba Tuhan juga sama seperti saudara dan saya mengalami pergumulan-pergumulan dari perkara-perkara kehidupan di dalam dunia ini. Dikatakan surat Filipi pasal 4 ayat 12, Rasul Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku," kata Paulus. "Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Paulus mengalami semuanya itu, saudaraku. Bukankah saudara dan saya juga mengalami saat-saat di mana kita satu ketika merasa lapar, bahkan sangat lapar, ya, bahkan kekurangan, saudaraku, ya, mau beli sesuatu, ya, sesuai kebutuhan kita harus berpuasa dulu, ya, ngempet dulu, saudaraku, ya, sampai Tuhan kemudian memberkati kita dan kita dibuat Tuhan berkelimpahan, ya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Paulus hamba Tuhan pun mengalami itu. Jadi saudara, kalau engkau mengalami sesuatu perkara dalam hidupmu, engkau tidak sendirian. Katakan amin. Yang kedua dikatakan dalam ayat ini, "Kutanggung di dalam Dia." Paulus berkata, "Kutanggung di dalam Dia," yaitu perkara-perkara dalam kehidupannya itu, perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Ini berbicara tentang setiap orang, siapapun juga, kita semua memiliki respon yang rupa-rupanya berbeda dalam mensikapi pergumulan atas setiap perkara yang terjadi. Ya, ada orang yang mau melibatkan Tuhan ketika ia sedang menghadapi masalah kehidupan. Ada juga yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia merasa mampu, ia merasa bisa, ia merasa pandai, ia merasa cakap, ya, mensolusikan setiap perkara dalam hidupnya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang-orang demikian pada umumnya lupa bahwa Tuhan itu ada, atau bahkan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahkan ada dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, nah, bagi orang percaya, perkara demi perkara itu terjadi dalam kehidupannya bukan tanpa Tuhan ketahui itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan tahu, Tuhan melihat dari surganya yang kudus, menyaksikan bagaimana saudara dan saya, anak-anak Tuhan itu mengalami penderitaan dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, sakit penyakit, saudaraku, ya, bahkan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Tuhan tahu semuanya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bukan karena Tuhan jahat kepada saudara dan saya, Tuhan kejam terhadap saudara dan saya, tapi Dia mau kita sebagai orang percaya melibatkan Dia dalam setiap perkara kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan bahkan memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kita, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kita tidak kalah terhadap masalah, kita tidak menyerah dengan masalah, tetapi kita boleh hidup berkemenangan. Amin. Dari surat 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian, "Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan." Sekali lagi, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih,
dan ketertiban. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini realita menurut firman Tuhan bagi orang percaya. Sebetulnya di dalam diri saudara dan saya ada roh yang membangkitkan kekuatan, yang menghidupkan kekuatan, ya, yang menimbulkan kekuatan dalam jiwa kita sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa, orang yang mudah menyerah terhadap masalah, orang yang merasa kalah terhadap masalah. Tetapi kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri kita ini, saudaraku, akan memampukan kita menghadapi semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan sebenarnya bukan berurusan dengan perkara apapun itu, namun Tuhan sebenarnya berkepentingan dengan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, karena kita adalah, firman Tuhan mengatakan, umat pilihannya, umat pilihannya, umat kepunyaannya sendiri, kata firman Tuhan bahkan, dan anak-anak pengasihannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sebab itu Tuhan selalu sudi campur tangan. Ia mau campur tangan untuk menyelesaikan setiap perkara apapun buat kebaikan kita ketika apa, saudaraku? Ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Tuhan menanti saatnya kita ketika menghadapi perkara-perkara dalam hidup kita itu, adakah iman di bumi? Adakah iman di hati saudara dan saya? Adakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya ada, tapi mau hidup dan berkarya dalam hidup kita? Adakah kita mau mempercayakan segala perkara yang terjadi dalam hidup kita itu ke dalam kehendak Tuhan, ke dalam rancangan Tuhan, ke dalam cara Tuhan, bukan mau dan pikiran kita, bukan maunya dan caranya kita untuk menyelesaikan, mengatasi persoalan-persoalan dinamika dalam kehidupan kita. Surat Roma, ini masih surat Rasul Paulus seperti pada surat Filipi, cuman ini disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, tapi juga kepada kita semua yang ada di sini. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Paulus berkata kita tahu sekarang, artinya semua orang percaya, kita sebagai orang percaya sebetulnya mengerti sesungguhnya, mengerti bahwa Allah itu turut bekerja, ya, turut berkarya, turut bertindak, turut berbuat sesuatu, ya. Bahkan dikatakan dalam segala sesuatu, artinya dalam segala keadaan hidup kita, dalam masalah apapun, saudaraku. Tujuan Tuhan campur tangan dalam hidup kita, kalau kita izinkan Tuhan campur tangan, ya, dalam setiap pergumulan, ya, atas setiap perkara yang terjadi, sebetulnya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Artinya Tuhan itu berurusan dengan saudara dan saya. Tuhan berkepentingan kepada kita, ya, saudaraku, karena Tuhan itu sungguh Allah yang mau mengasihi kita, dan Dia rindu kita sebagai umat kepunyaannya sendiri itu, umat yang ditebus oleh darah Yesus, mengasihi Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau mempercayakan setiap pergumulan hidup ini di dalam tangan pengasihannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bagian yang terakhir dari surat Filipi ini dikatakan, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Dia siapa? Artinya di sini adalah Tuhan. Tuhan yang dipercaya Rasul Paulus, Tuhan yang diberitakan
kepada semua manusia di bawah kolong langit ini. Dari zaman ke zaman diberitakan tentang pribadi dan oknum Tuhan, Allah yang maha besar itu, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Tuhan itu adalah sumber kesanggupan bagi orang yang percaya. Kenapa saya katakan bagi orang percaya? Karena memang dalam dunia ini ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi mempercayakan segenap pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Orang dia tidak percaya Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan itu bagi saudara saya, dia adalah sumber kekuatan, sumber kesanggupan bagi kita. Tuhan yang adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, itu bukan saja berkuasa untuk mengatasi setiap perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, namun Tuhan juga itu mau dan sanggup untuk memampukan kita dalam mengatasi perkara-perkara di kehidupan kita. Katakan amin. Asal itu tadi, kita mau percaya kepada Tuhan, asal kita mau mempercayakan setiap perkara itu ke dalam kehendaknya, ke dalam rancangannya dan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya yakin caranya, pikirannya, metodenya dalam mensolusikan setiap persoalan hidup kita itu lebih smart ya, dari cara kita, metode kita untuk mengatasi perkara-perkara yang terjadi dalam hidup ini. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan di sini, ini sesuatu yang saya yakin ketika kita membaca, merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan sangat terberkati. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Firman Tuhan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Nah, dengan iman, firman Tuhan ini berkata, artinya dengan hati yang mengenal Tuhan, hati yang melekat akan Tuhan, dan berseru itu artinya berdoa kepada Tuhan, maka segala perkara, bahkan perkara yang mustahil sekalipun, pasti kita dapat lewati, kita dapat terluput dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena itu janji Tuhan buat orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan segenap pergumulan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan memuliakan kita seturut kehendaknya. Katakan amin. Saya terakhir pada kesimpulan, kita harus mengerti bahwa kita mampu melewati pergumulan atas setiap perkara apapun dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya kepada Tuhan Allah yang perkasa itu dan mempercayakan setiap perkara itu dalam kehendak dan rancangan atau cara Tuhan menyelesaikannya bagi kita, melalui bagaimana kita beriman dan menjalani kehidupan doa harian kita. Katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan. Mari kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. Tuhan terima kasih bahwa ketika kami ada dalam situasi-situasi yang sulit, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami. Kami mau hidup karena percaya, dan kami mau pegang terus janji-Mu bahwa Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Sabta yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Melalui firman-Mu ada kekuatan yang baru dalam setiap kami. Sehingga kami tidak mudah putus asa. Kami tidak menjadi lemah. Tapi justru kami makin kuat. Karena janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, mari bersama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kini saatnya kita untuk bersama-sama membaca pengumuman Minggu 20 Desember 2020. Yang pertama kita mari bersama membacakan ayat hafalan kita yang minggu hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 10. Mari hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 2 ayat 4. Lukas ayat 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Segenap staf penggembalaan, pelayan, pengerja, dan jemaat GBI Kana mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan hari jadi pada tanggal 14 sampai 20 Desember 2020. Adapun ayat untuk yang berulang tahun terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 4. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Pengumuman ketiga terkait ibadah Natal Minggu 27 Desember 2020 pukul setengah 7 pagi dan 5 sore secara offline. Bagi Bapak Ibu yang akan datang dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu. Info selanjutnya nanti akan disampaikan dari sekretariat mungkin melalui grup WA, dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dapat mengikuti melalui radio Sahabat Sejati 107.7 FM atau live streaming radio di sahabatsejati.radio12345.com dan juga di live YouTube GBI Kana Ungaran. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan dapat membawa persembahan dan perpuluhan tersebut ke gereja, kemudian memasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Ibadah Natal Sekolah Minggu secara live streaming di YouTube GBI Kana akan tayang pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, melalui segala situasi kehadiran-Mu membukakan setiap pintu yang tertutup, membuat jalan sehingga kami boleh tertolong oleh karena Engkau. Kami serahkan Tuhan untuk bangsa negara kami. Biarlah Engkau menuntun bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan petunjuk-Mu, supaya bangsa ini boleh melewati masa-masa yang sulit, di mana ada pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua dokter-dokter, perawat yang merawat orang-orang yang terpapar COVID. Biarlah Tuhan Engkau menolong, lindungi ya Tuhan, lalukan supaya tidak tertular. Dan juga Tuhan, biarlah angka kematian
karena COVID menurun, penularan juga menurun. Daerah-daerah yang zona merah menjadi zona yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rencana-rencana ke depan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Juga setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan, oleh bilur-Mu segala sakit telah disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat engkau bekerja. Tuhan memberkati seluruh studimu. Tuhan memberkati semua keluargamu. Dan Tuhan membawa hidupmu menjadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.